Balik lagi di Politeknik Lamandau, Prodi Teknologi Produksi Ternak, mata kuliahnya Kesehatan Ternak, di bab penyakit bakteri pada ternak besar. Jadi di sini penyakitnya adalah brucellosis atau yang disebut dengan Bank disease, contagious aborsi, brucellosis, ada Brucella, sana Brussel, dan penyakit kelurahan menular. Ada juga yang menyebutnya dengan demam Malta. Itu karena pertama kalinya itu disebut dengan demam Malta. Etologi bakteri Brucella, gramnya negatif, batang halus, panjangnya 0,5 sampai 2 mikron, lebar 0,4 sampai 0,8 mikron, tidak bergerak, tidak berspora, sifatnya aerob. Brucella bakterinya di dalam sel atau intraseluler, bisa diwarnai dengan stem and coaster. Oke, itu etologinya. Kemudian ada 6 spesies: Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella neotoma, Brucella ovis, sama Brucella canis atau canis. Brucella yang menimbulkan masalah pada ternak biasanya disebabkan oleh 3 spesies, yaitu melitensis pada kambing, abortus pada sapi, suis pada babi dan sapi. Jadi biasanya suis itu khusus untuk babi, tapi ini bisa juga menyerang sapi. Yang biasanya spesifik kita concern di penyakit rabah yang harus penyakit strategis yang ada di Indonesia, biasanya Brucella abortus yang menyerang bersapi. Spesies rentannya untuk sapi dan anjing bisa terinfeksi Brucella abortus, bisa menunjukkan gejala keluron atau keguguran yang bisa menular. Kemudian kambing, kuda, babi juga pernah diisolasi ditemukan Brucella abortusnya. Kemudian ada Brucella melitensis seperti yang tadi, yang kambing, tapi domba juga bisa kena. Kemudian dilaporkan infeksi juga bisa pada anjing, sapi, dan kelinci hutan. Jadi agak luas, tapi biasanya sering ditemukan abortus di sapi, melitensis di kambing, suis di babinya. Pengaruh lingkungannya, kontak dengan produksi peternakan, bisa terkontaminasi susu, feses, atau kontak langsung dengan ternak yang sakit saat sedang melahirkan. Biasanya hati-hati pada waktu melakukan kuret. Bisa juga penularan terjadi pada perkawinan alami dengan hewan yang terinfeksi. Sifat penyakitnya, sifatnya enzootik, pada daerah tertentu. Jadi bisa menular juga pada manusia atau zoonosis. Itu sifat penyakitnya. Cara penularan bisa melalui saluran pencernaan, saluran kelamin, mukosa atau kulit yang terbuka atau luka. Kadang-kadang bisa juga ditemukan penularan secara mekanis melalui serangga, insekta. Jadi mereka juga bisa menularkan penyakit ini. Kemudian faktor predisposisinya, karena sanitasi yang kurang baik, hewan berdesak-desakan, jadi itu memudahkan penularan dari hewan ke hewan yang lain. Gejala klinis yang pertama adalah keluron atau keguguran yang menular. Dapat diikuti juga dengan kemajiran yang temporer, atau bisa permanen, atau bisa langsung semua
mandul dan menurunnya produksi susu. Kelurahan yang disebabkan oleh Brucella spesifik pada akhir masa kebuntingan trimester ketiga. Kita bagi kebuntingan itu di tiga bagian, semester pertama, kedua, dan ketiga. Jadi spesifik di Brucella abortus atau di brucellosis itu biasanya di semester ketiga atau akhir. Nah, ini kita lihat terjadinya abortus. Jadi kalau di semester ketiga itu biasanya sudah siap untuk melahirkan, semuanya lengkap. Kita lihat juga banyak terjadi hemoragi, sudah terbentuk eksudat juga di bagian kotyledonnya. Kita lihat ini di bagian fetus juga kita lihat banyak hemoraginya. Oke, ini di plasentanya, kita lihat kotyledonnya. Patologi yang kita lihat adalah penebalan plasenta. Jadi plasentanya tadi yang membungkus fetus, ada bercak-bercak merah di lapisan korionnya, jadi yang membungkus corolla allantoisnya itu korionnya, itu ada bercak-bercak merahnya. Cairannya keruh, warnanya sudah kuning kecoklatan, kadang ada nanahnya juga. Nah, untuk yang pedet matinya perkembangannya tidak normal, bisa mengecil atau tidak tumbuh. Itu bisa kita lihat juga. Kemudian kalau pada hewan jantan ada nanah pada testikel yang bisa diikuti dengan nekrosa juga. Nah, ini Brucella Swiss yang dipasasekan pada marmut. Jadi ada bentukan granuloma dan nekrosis atau nekrosa pada bagian hatinya. Ini bentukan dari Brucella Swissnya. Nah, ini granulomanya. Ini bentukan dari Brucella Swissnya. Nah, kalau yang ini bentukan pada bagian hatinya, jadi bagian organnya bisa kita lihat ya. Ada granul-granul, kemudian ada nekrosis. Nekrosis itu adalah kematian yang berbeda dengan apoptosis. Kalau apoptosis itu adalah kematian yang terprogram, kalau nekrosis itu adalah kematian sel yang dipaksakan. Jadi ada pecah atau terjadi nekrosa. Diagnosa bisa kita gunakan teknik isolasi dulu, baru kita identifikasi bakterinya. Kita bisa lihat juga bakterinya. Kemudian kita gunakan uji serologis. Kalau kita masukkan pasase kepada hewan coba, jadi bisa diuji serologis juga. Bisa di teknik ELISA. Kemudian kalau itu lanjut ke PCR, bisa dilanjutkan lagi ke phylogenetic tree-nya. Kemudian bisa kita lihat juga dari gejala klinisnya. Untuk diagnosa banding, ya hati-hati dengan bakteri yang bentuknya halus, karena memang tadi Brucella halus bentuknya. Hati-hati bisa dengan Campylobacter fetus, Bordetella bronchoseptica, Yersinia enterolitica. Jadi hati-hati dengan bakteri yang halus. Kemudian sifat gram negatif. Kalau untuk yang Campylobacter fetus bentukannya koma. Kemudian Bordetella bronchoseptica bentukannya batang. Yersinia enterolitica bentuknya kokoid.
Untuk diagnosa banding juga hati-hati dengan Trichomonas fetus dan Campylobacter fetus. Jadi kalau keluruan yang disebabkan Campylobacter fetus itu biasanya setiap waktu, tidak ada yang spesifik mau semester pertama, kedua, ketiga. Kalau untuk yang Trichomonas fetus di semester pertama biasa di kepentingan sangat dini. Kalau Brucella kan pada kepentingan akhir. Kemudian pengambilan dan pengiriman spesimen. Kalau untuk sampel susunya di semua kuartir, karena per kuartir itu berbeda. Jadi ambil semua kuartirnya supaya kita yakin sampelnya dapat. Kemudian sampel vagina 6 minggu setelah terjadi keluron. Kemudian kalau untuk darah di kultur bisa diambil di vena jugularis. Jadi posisi harus kita bersihkan di bagian lehernya. Kemudian makan dengan jodium tinctur. Kemudian setelah kering baru diambil pakai vacuum thinner atau speedy biasa kalau nggak ada vacuum thinnernya. Nah, sampel spesifik kalau untuk di sapi bisa glandula supramamari, retropharyngeal, iliaca interna, di lumbalnya, limpa, di quarter ambing, di semua quarter ambing, sama uterusnya bisa diambil di sapi. Kalau untuk domba dan kambing spesifik di glandula supramamari, submaxillaris, retropharyngeal, iliaca interna, potongan dari uterusnya, ambing tiap sisi atau per kuartirnya, potongan limpa. Nah, kalau untuk babi yang dikirim adalah glandula mandibularis, gastrohepatica, iliaca interna, suprapharyngeal. Kemudian ambil juga di ambingnya. Pengendalian sama pemberantasan klasifikasi kelompok ternak, kemudian diperiksa brucellosisnya, kemudian lakukan pemberantasan, sertifikat bebas brucellosis pada hewan yang sudah divaksin. Jadi ada tanda pengenal juga bagi ternak yang divaksin dan reaktornya. Jadi ada tanda pengenalnya. Oke, selesai.